Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua sehingga kita masih berada di channel ini. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teriring doa, semoga sahabat-sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, diampuni dosa-dosanya, dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setan tidak pernah berhenti menggoda manusia, siang maupun malam. Godaan terus datang tanpa henti. Setan tidak peduli apakah manusia sedang sendiri atau berada di keramaian. Yang diinginkan hanya satu, yaitu menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak manusia takut terhadap kemiskinan, takut terhadap musuh, takut terhadap kegagalan hidup. Namun sangat sedikit yang benar-benar takut terhadap tipu daya setan. Padahal setan adalah musuh yang nyata, musuh yang tidak terlihat, tetapi mampu menghancurkan hati manusia sedikit demi sedikit. Awalnya membuat manusia lalai, lalu membuat manusia nyaman dalam dosa, hingga akhirnya hati menjadi gelap tanpa disadari. Namun di tengah banyaknya manusia yang mudah digoda, ada golongan manusia yang paling ditakuti setan, golongan yang membuat setan kesulitan mendekat. Bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, dan bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena kuatnya iman dan kedekatan kepada Allah. Jika ingin mengetahui apakah kehidupan kita sedang dijaga Allah atau tidak, renungkan beberapa golongan manusia yang paling ditakuti setan berikut ini. Golongan yang pertama adalah manusia yang selalu menjaga sholat. Setan sangat senang melihat manusia meninggalkan sholat, karena ketika sholat mulai rusak, kehidupan perlahan ikut rusak, hati menjadi keras, maksiat terasa ringan, dan ketenangan mulai hilang. Sholat adalah penghubung antara hamba dengan Allah. Karena itu, setan akan berusaha membuat manusia malas sholat, membisikkan rasa lelah, membuat manusia sibuk dengan urusan dunia, dan membuat waktu terasa sempit hanya untuk beribadah. Namun ada manusia yang tetap menjaga sholat dalam keadaan apapun, tetap sholat meski sibuk bekerja, tetap sujud meski tubuh lelah, tetap menjaga waktu sholat meski banyak godaan dunia. Golongan seperti inilah yang paling berat digoda setan, karena hati yang terhubung dengan Allah akan lebih kuat menghadapi godaan. Sholat yang khusyuk menghadirkan cahaya dalam hati, dan setan sangat takut terhadap hati yang dipenuhi cahaya keimanan. Tanda yang kedua adalah manusia yang lidahnya selalu berzikir. Setan sangat menyukai hati yang kosong dari mengingat Allah, karena hati yang lalai lebih mudah dimasuki bisikan buruk. Saat manusia jarang berzikir, pikiran lebih mudah dipenuhi kecemasan, emosi lebih mudah meledak, dan hati lebih mudah gelisah. Namun ada golongan manusia yang terus membiasakan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Mengucap istighfar saat melakukan kesalahan, mengucap tasbih saat melihat nikmat Allah, mengucap tahmid saat memperoleh rezeki. Lidah yang terbiasa berzikir akan menjaga hati tetap hidup, dan setan sangat membenci manusia yang selalu mengingat Allah. Karena zikir membakar bisikan setan sedikit demi sedikit, tidak heran jika banyak manusia merasa hidupnya berat dan penuh kegelisahan, karena hati terlalu lama kosong dari zikir. Padahal ketenangan tidak selalu datang dari banyaknya harta, melainkan dari dekatnya hati kepada Allah. Golongan yang ketiga adalah manusia yang ikhlas dalam bersedekah. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Saat ingin bersedekah, setan membisikkan rasa takut kehilangan harta. Saat ingin membantu orang lain, setan membisikkan bahwa rezeki akan berkurang. Padahal sedekah justru membuka pintu keberkahan.
Golongan manusia yang paling ditakuti setan adalah manusia yang ringan, tangan membantu sesama, memberi tanpa pamer, menolong tanpa berharap pujian, dan berbagi tanpa takut miskin. Karena sedekah membersihkan hati dari sifat cinta dunia berlebihan, setan sangat membenci manusia yang ikhlas bersedekah. Sebab hati yang dermawan sulit dikuasai oleh sifat tamak dan keserakahan. Banyak manusia memiliki harta melimpah, tetapi hidupnya sempit dan tidak tenang. Namun banyak juga manusia sederhana, tetapi hidupnya penuh keberkahan karena gemar berbagi. Kemudian golongan yang keempat, manusia yang menjaga pandangan dan menjauhi maksiat. Setan memahami bahwa pintu maksiat paling mudah masuk melalui mata. Karena itu, setan terus menghias dosa agar terlihat indah, membuat maksiat terasa biasa, membuat aurat dianggap hiburan, dan membuat dosa terlihat menyenangkan. Namun ada golongan manusia yang berusaha menjaga pandangan, menjaga mata dari hal yang haram, menjaga diri dari lingkungan buruk, dan berusaha menjauhi maksiat meski godaan begitu besar. Golongan seperti ini sangat ditakuti setan, karena menjaga diri di zaman penuh fitnah bukan perkara mudah. Setiap hari manusia dihadapkan dengan godaan melalui layar ponsel, media sosial, dan lingkungan sekitar. Namun hati yang takut kepada Allah akan berusaha menjaga diri, meski tidak ada manusia yang melihat. Dan manusia yang mampu melawan hawa nafsu memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu golongan yang kelima adalah manusia yang sabar saat diuji. Setan sangat senang melihat manusia putus asa saat kehilangan rezeki. Setan membisikkan kemarahan saat mendapat musibah. Setan membisikkan kekecewaan kepada takdir Allah. Namun ada golongan manusia yang tetap bersabar dalam ujian, tetap bersyukur saat hidup sempit, tetap berdoa saat keadaan sulit, dan tetap percaya bahwa pertolongan Allah selalu dekat. Kesabaran seperti inilah yang membuat setan takut, karena setan ingin manusia menyerah dan menjauh dari Allah. Namun hati yang sabar justru semakin dekat kepada Allah saat diuji. Semakin besar kesabaran seseorang, semakin lemah kekuatan setan dalam menggoda. Dan golongan yang keenam atau golongan yang terakhir yaitu manusia yang gemar bertaubat. Setan sangat bahagia ketika manusia merasa nyaman dalam dosa. Namun setan sangat takut terhadap manusia yang cepat bertaubat, karena taubat menghancurkan jebakan setan. Manusia yang segera meminta ampun setelah berbuat salah akan lebih sulit dikuasai oleh bisikan buruk, sedangkan manusia yang terus menunda taubat perlahan akan terbiasa dengan dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah melakukan kesalahan. Namun manusia terbaik adalah manusia yang mau sadar dan kembali kepada Allah. Setan takut terhadap hati yang lembut dan mudah menyesal setelah berbuat dosa. Karena hati seperti itu masih hidup. Setan tidak takut kepada manusia yang kaya, tidak takut kepada manusia yang terkenal, dan tidak takut kepada manusia yang memiliki kekuatan dunia. Setan hanya takut kepada manusia yang dekat dengan Allah, manusia yang menjaga solat, manusia yang rajin berzikir, manusia yang gemar bersedekah, manusia yang menjaga diri dari maksiat, manusia yang sabar dalam ujian, dan manusia yang tidak pernah lelah bertaubat. Karena hati yang dekat kepada Allah akan selalu dijaga oleh cahaya keimanan. Jangan menunggu hidup hancur untuk kembali kepada Allah, karena setan bekerja perlahan. Awalnya membuat lalai, lalu membuat dosa terasa biasa, hingga akhirnya hati menjadi keras. Selama napas masih ada, perbaikilah diri sedikit demi sedikit. Dekatkan hati kepada Allah. Perbaiki solat, perbanyak zikir, dan jangan pernah merasa aman dari godaan setan. Karena kehidupan dunia hanyalah sementara, dan kemenangan terbesar bukan menjadi manusia paling kaya, melainkan menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Jika pembahasan ini menjadi pengingat yang baik, sebarkan kepada keluarga dan sahabat,
agar menjadi amal jariah. Dan tuliskan di kolom komentar, semoga Allah melindungi dari godaan setan. Semoga hati selalu dijaga dalam keimanan. Dan semoga akhir kehidupan dipenuhi husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.